Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning for all of the students from HSG SMP Gemilang. Meet with me again, Ustazah Citra. Okay, before we start, let's raise your hand and pray. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. In the name of Allah, today we are going to learn. Amin. Okay, how are you today? I hope all of you and all of your family are in healthy condition and in high spirits because Allah loves people who are in a life and high spirits, ya. Jadi Allah suka kalau yang semangat, positif, dan juga senantiasa untuk siap-siap belajar dan menuntut ilmu, ya. Okay, so before we continue, sebelum kita lanjutkan, did you still remember what we learned last week? Masih pada ingat apa yang kita pelajari pekan kemarin? Actually, last Monday, di hari Senin kemarin, itu kita libur, ya. Libur hari Tasyrik, betul? And the last 2 weeks, berarti 2 pekan yang lalu, kita mengerjakan listening section. Kita mengerjakan listening and speaking section, Jadi, untuk belajar mengucapkan teks, salah satunya teks yang tentang kangaroo. Ya. Thank you for all the students that send me the file, the record, the voice note of the text, ya. Semuanya bagus, insyaallah you've done all great, ya. Semuanya sudah bagus, tapi kalau ada yang masih belum karena berhalangan, boleh kirimkan ke Ustazah, ya. Atau mungkin ketinggalan belum dikirim, ya. Okay, in the first meeting we learned about this, ya, expression of certain and uncertainty. Kalau ada yang belum dapat modul atau masih berhalangan untuk atau something happen with the module, you can text me, ya, nanti Ustazah kirimkan PDF-nya. Okay, the next meeting we still learn about this, and this meeting we learn about the reading text page 5. Silakan dibuka, siapkan modul dan pensil atau pulpennya, ya, alat tulisnya. Okay, so we have in the page 5 here A2 monologue, ya. If you know dialogue is between 2 people or more, monologue is between 1 people. So when I read it, you can follow me, yeah, or listen. It's okay. Activity 5. Aktivitas 5. Listen to your teacher reading the following text. Dengarkan gurumu membaca teks di bawah ini. So the first task, tugas pertama adalah mendengarkan Ustazah membacakan dan tulis di bawahnya, di bawah kata-katanya, kalau ada yang bahasa Inggrisnya kalian tidak ketahui. Nanti kan Ustazah sebutkan nih, for example, a glass of iced tea in a hot day. And then you don't know what it means, hot day. Apa artinya hot day? Terus Ustazah jawab, Ustazah sebutkan. Kalau hot day itu artinya hari yang panas. Boleh tulis di bawahnya, hari yang panas. Tapi misalnya kalian tahu gelas itu gelas, you don't have to write it. Jadi, listen to my reading and speaking. Dengarkan apa yang Ustazah bacakan dan Ustazah ucapkan. Kemudian, stop kalau misalnya ada yang kalian, ini aku nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa, dan dengarkan apa yang Ustazah sampaikan bahasa Indonesianya, tulis di bawahnya, gitu. Kenapa? Tujuannya untuk menambah kosakata, vocab, ya. Dalam semua language
salah satu cara terbaik untuk belajar dan mempercepat cara belajarnya adalah dengan menambah vocab. Tuh, jadi kalau misalnya ada yang kalian tidak ketahui vocabnya, tulis di bawahnya. Don't forget, oke? Nanti dalam satu halaman ini kan nanti difotokan, kirim ke Ustazah, nanti Ustazah lihat. Kalau yang ditulis semuanya, that's fine. It's okay. Kalau yang ditulis cuma sebagian atau yang benar-benar nggak taunya, it's fine. Tapi tetap kalau mau supaya tidak lupa, ya dengarkan dan tulis yang kalian kurang mengetahui bahasa Indonesianya atau yang kalian lupa misalnya. Oke, let's start ya. A glass of ice in a hot day. Segelas es teh di hari yang panas. Wah, yang sedang berpuasa jangan tergoda ya. Because today is Monday, the fasting day, hari yang berpuasa. But it's still not a hot day. Belum panas kok. Wow. It makes us fresher. Wah, itu membuat kita lebih segar, katanya. If you want to make iced tea, jika kamu want, ingin, to make, untuk membuat iced tea, es teh, ada komanya kan ya. First, prepare a half glass of tea. First, pertama-tama, prepare, siapkan, a half glass of tea, setengah gelas dari teh. Next, 1 or 2 spoonful of sugar. 1 atau 2 sendok full, penuh of sugar, penuh dengan gula. And ice, dan es. Next step is put the sugar into the glass of tea. Langkah selanjutnya, put, letakkan, atau masukkan, atau simpan the sugar, gulanya, into the glass of tea, ke dalam gelas teh tadi, teh gelas, bukan iklan ya. Gelas yang sudah diisi teh tadi, yang sudah setengahnya itu. Stir it well. Aduk dengan baik. Kalian pasti udah pernah bikin es teh atau teh manis biasa kan ya? It's a step how to do it. Cara untuk menjelaskannya kepada mungkin adik-adik kalian ya, or anyone, siapa saja. After that, add some pieces of ice. Setelah itu, tambahkan some, beberapa, pieces of ice, potongan dari es atau bongkahan dari es, into the glass and stir it again, ke dalam gelas dan diaduk kembali. Stir, aduk. It, aduk tehnya, again, lagi atau kembali. And the iced tea is ready to serve. Dan es tehnya sudah siap untuk disajikan. Gampang ya teksnya? Oke, jadi tadi ya tuliskan di bawahnya yang kalian tidak tahu bahasa Indonesianya. Karena tadi kan sudah dibacakan sama Ustazah bahasa Indonesianya ya. Oke, answer the following questions. Tadi itu yang task pertama, ini task kedua. Jawab pertanyaan di bawah ini. Number 1 and 2 is a bonus, so I will tell you the answer. Number 3, 4, 5, you have to do it, but I will translate it. Ustazah akan terjemahkan. 1. Can you guess what is the purpose of the text? Bisakah kalian menebak apa tujuan dari teks tersebut? Nah, teks di atas ini adalah salah satu teks, contoh teks seperti dalam bahasa Indonesia ya. Ada teks pengalaman, ada teks resep misalnya, cara membuat sesuatu gitu. Dalam bahasa Inggris juga ada.
Jadi purpose of the text-nya adalah, boleh ditulis ya, to tell the reader how to do something. One more time. To tell the reader how to do something. Boleh dilengkapi jawabannya. The purpose of the text is to tell people or reader, boleh untuk kasih tahu orang-orang atau untuk kasih tahu pembaca how to do something, untuk bagaimana cara membuat sesuatu. Itu purpose-nya, tujuannya dari teksnya, teks yang kita baca. Setelah kita baca kan kita tahu, oh cara membuat es teh itu seperti ini, padahal sih bisa sendiri ya sebenarnya ya, oh caranya seperti ini ya. That's how to do something. Number 2, what tense does the text mostly use? Tenses apa yang teks di atas itu biasa gunakan? Tenses itu bagian dari grammar, bagian dari pola kalimat yang digunakan. Apakah itu kalimat lampau, apakah itu kalimat sekarang? Lampau itu sudah lewat, berarti kalimat sekarang atau kalimat yang akan datang. Nah, kalau kita lihat di teksnya, ini contoh dari kalimat saat ini. Kenapa? Karena dia cerita kalau kamu lagi a glass of tea in a hot day. Jadi es teh di hari yang panas membuat kita segar. Jadi kalau kamu mau buat, pertama-tama ini, kedua ini, ketiga ini. Kan itu tidak diceritakan yesterday atau tomorrow. Nggak ada kata-kata penjelasan bahwa ini menceritakan tentang kejadian kemarin atau keinginan untuk mengerjakan di masa depan misalnya. Berarti ini adalah present tense. Boleh pakai simple present tense, boleh present tense aja. Cara menulisnya P-R-E-S-E-N-T. Tense-nya tulisannya kayak nomor 2. Present ya. Number 3. Does the text mention the materials or ingredients needed to make iced tea? Apakah teksnya menyebutkan ada alat bahan yang digunakan atau dibutuhkan, needed to make iced tea, untuk membuat es teh? Kira-kira yes or no? Tapi jawabannya yang lengkap ya. Yes, it does, or no, it doesn't. Number 4, what are they? Apakah saja mereka? Kalau bisa disebutin alat bahannya, silahkan lihat di teksnya dan tuliskan apa saja yang disebutkan. Number 5, what kind of text is the text above called? Nah, ini teks apa nih? Tadi resep. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia gitu ya, atau cara membuat sesuatu. Dalam bahasa Inggris apa coba ya? Boleh dicek bagian bawah-bawah modulnya, insya Allah ada tulisannya. Salah satunya. Nana teks. P sama I belakangnya, depannya P. Ya, coba dulu ya. Okay, that's the second task. The third task about past participle. Learn the explanation, then do the task. Past participle, the third form of verbs are used in a recipe. Jadi belajar untuk penjelasannya dan lakukan tugasnya. Past participle atau kalimat lampau yang merupakan bagian ketiga dari verb itu biasanya digunakan di resep. Tapi resep yang atas gimana Ustazah? Itu resep yang di atas tidak menggunakan. Jadi biasanya digunakan, bukan berarti selalu digunakan. Especially in the ingredients, biasanya terutama digunakan ketika menyebutkan alat bahan to express passive form, untuk menjelaskan kalimat pasif. Kalimat pasif itu seperti apa? Misalnya, saya membawa buku. Bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya buku dibawa saya. Gitu. Okay, for example, di sini contohnya 2 onions, slice. Kenapa? Karena 2 onions itu bawang ya. 2 bawang, slice itu diiris atau dibuka gitu ya. Yang bawahnya 5 carrots, dice. 5 wortel
dipotong dadu gitu ya, di dice. Yang bawahnya meat, di cut, dipotong ya. Itu contohnya. Jadi di bawahnya kita langsung coba latihan ya. Activity 10. Change the verb into past participle. Ubah kata kerja di bawah ini menjadi participle past, participle lampau. Number 1, crush. Past participle-nya apa? Nah, ciri-ciri dari past participle itu biasanya ditambahkan ed, ditambahkan ed. For example, number 1, crush. 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 Pakai ed ya. Contohnya di atas. Slice, tapi karena past participle berarti tambahkan di aja. Kenapa nggak pakai ed? Karena udah ada e-nya di situ. Jadi ed. Kalau crush belum ada e-nya, jadi crush ed tambahkan ya. Nah, tapi tidak semua ditambahkan ed. Ada yang tetap diam, tidak berubah. Seperti misalnya cut di atas. Cut nggak jadi cutted, nggak jadi cutet tulisannya ya, tapi tetap cut. Kenapa? Karena tidak berubah. Seperti dalam bahasa Arab juga ada beberapa kata yang tidak berubah kan ya. Ada beberapa kata yang berubah terus gitu. The same with English. Terus gimana cara kita ngafalinnya atau kita taunya? Sebenarnya itu bagian dari latihan ya. Di sini Ustazah akan kasih info yang tidak berubah kata-katanya. Yang lainnya silahkan ditambahkan kata-kata pas untuk mengubahnya ke past participle. Number 1 tadi sudah dicontohkan crush, tinggal tambahin ed. Number 3 nggak berubah. Number 4 tidak berubah. Number 6 tidak berubah. Number 7 tidak berubah. Number 15 tidak berubah. Yang lainnya berubah. Jadi silahkan di ini ya. Atau tidak berubah itu dalam artian tidak ditambahkan ed ya. Okay. Next, the last one. Activity. Complete the phrase below with the suitable words from the tables above. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang cocok dari tabel di atas. Jadi di atas tuh kan ada kata-kata nih. Crush itu apa? Crush itu menghancurkan. Quarter itu apa? Quarter itu seperti dibagi 4 ya. Atau seperempatnya. Seed itu apa? Berarti dikeluarkan bijinya atau diambil bijinya. Kemudian dan seterusnya boleh lihat ke kamus ya. Kira-kira yang cocok apa? Ini kan kata-katanya ada 16 nih. Di sini cuma ada 10 soalnya. 5 eggs. Kira-kira eggs-nya diapain ya? Nah, X-nya dipecahkan. Nah, kira-kira yang artinya dipecahkan, English-nya apa ya? Boleh lihat ke kamus, boleh lihat ke buku-buku lain atau ke internet juga boleh. Tapi manfaatkan dengan baik ya internetnya ya. For big coconut, kalau coconut kira-kira diapain ya? A kilo of prawn, prawn itu udang ya. Sekilo prawn kira-kira diapain? 30 gram of margarine, kira-kira diapain? 5 cloves of onions tadi udah ya diapain? Coba di atas kan contohnya ada ya. 5 potatoes, kira-kira diapain? Potatoesnya dikupas kan ya. 5 ounces of cow meat, kira-kira meat diapain? 5 small chilies, 5 cabai kecil. 1 bowl of corn, kira-kira diapain? 2 large of carrots, itu juga kira-kira diapain? Ya.
Jadi lihat contohnya di atas. Kalau ustazah nggak ada kamus, nggak bisa ke internet juga, try to do what you can do. Coba lakukan saja, jawab aja sebisanya. Nanti ustazah kasih tahu. Oke? Ya. Jadi cari pasangan yang cocoknya. That's it for today, I think. Ya. Untuk yang selanjutnya kita masih tentang teks cara membuat sesuatu, ya. Jadi di sini ada nih tulisannya tuh, ada tulisan jawaban yang nomor tadi tuh. Teks apa? Coba itu namanya ya. Kalau yang belum belajar bisa dicek dulu. Okay, so send me the picture of the answer for page 5 and 6. Tapi bagian yang activitiesnya saja. Ya. If you have any difficulties, kalau ada yang kesulitan, boleh tanya sama ustazah. Don't forget ya. Okay, at the end, di akhir, ustazah berikan semangat kembali ya. Keep fighting in this kind of situation. Tetap semangat di kondisi ini. Karena masih banyak hal yang harus kita syukuri ya dalam kondisi sekarang ini. Belajar dimanapun, kapanpun, Allah suka. Nambah pahala. Jadi kita harus laksanakan dengan senang hati. Ya. And learning language can help you communicate with all of people around the world. Belajar bahasa itu akan membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia. Salah satunya juga kita bisa dakwah, menyebarkan Islam. Yeah, that's all for today. Thank you for watching. Thank you for listening. Thank you for doing the task, ya. I'm sorry if I have some kind of mistakes. Nanti kalau ada kesalahan di video ini, ustazah akan informasikan di grup, ya. Thank you very much for all of your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.